ニッコニコにあなたのハートニコニコに笑顔届ける矢沢ニコニコニコニて覚えてるラブニコ. Pernahkah kamu merasa lebih nyaman berada di dunia anime daripada dunia nyata? Merasa karakter 2D lebih mengerti kamu daripada teman-teman di sekolah, rumah, atau kantor? Atau bahkan kamu pernah jatuh cinta sama karakter fiksi sampai rela beli bantal bergambar dan dia bawa kemana-mana? Bahkan kamu anggap dia pacar sendiri? Kalau iya, mungkin kamu salah satu dari jutaan orang yang disebut wibu. Tapi tunggu dulu, jangan langsung merasa malu atau diserang. Karena hari ini kita bakal bahas dari A sampai Z soal fenomena ini. Bukan buat ngehina, tapi buat ngerti. Kenapa wibu bisa muncul, kenapa jumlahnya makin banyak, dan apa yang sebenarnya mereka cari dari dunia yang nggak nyata ini. Dan siapa tahu, mungkin di akhir video ini, kamu bakal dapet pemahaman baru soal kenapa seseorang bisa begitu terikat dengan dunia yang nggak nyata. Mungkin kamu juga akan lebih memahami diri kamu sendiri. Kita mulai dari asal-usul istilahnya dulu. Kata wibu berasal dari kata wiabu yang awalnya muncul di forum internet seperti 4chan sekitar tahun 2005. Awalnya ini cuma istilah ejekan untuk orang-orang non-Jepang yang terobsesi banget sama budaya Jepang sampai-sampai mereka kayak lupa sama budaya sendiri. Dulu orang yang suka ngomong pakai kata kawaii, senpai, arigato di forum langsung dicap sebagai wiabu. Dan anehnya, kata ini makin viral sampai akhirnya masuk ke Indonesia dan berubah jadi wibu. Di sini, kata wibu dipakai buat nyebut orang-orang yang terlalu cinta sama anime, manga, dan budaya Jepang, kadang sampai ke tahap over. Tapi anehnya, kata yang awalnya ejekan ini justru jadi identitas. Banyak yang bangga nyebut dirinya wibu. Bahkan jadi komunitas tersendiri yang saling dukung satu sama lain. Dari sini, kita mulai lihat bahwa jadi wibu bukan cuma soal suka anime, tapi udah jadi bagian dari cara hidup dan cara berpikir. Kenapa sih orang bisa jatuh cinta sama anime? Jawabannya ada banyak. Pertama, anime itu punya cerita yang dalam dan beragam. Nggak kayak kartun barat yang cenderung lucu-lucuan. Anime bisa mengangkat tema kematian, persahabatan, perjuangan, cinta, bahkan eksistensialisme. Dari Naruto yang ngajarin arti mimpi dan perjuangan, sampai Attack on Titan yang bahas perang dan moralitas. Kedua, anime punya visual dan musik yang sangat kuat secara emosional. Kadang satu scene aja bisa bikin kita nangis, ketawa, atau merinding. Soundtrack yang menyayat hati, animasi yang penuh detail, dan karakter-karakter yang punya latar belakang kuat bikin kita merasa mereka hidup. Ketiga, bagi banyak orang, anime jadi pelarian dari dunia nyata yang keras. Di dunia nyata, mereka mungkin dibully, nggak dianggap, atau merasa nggak punya teman. Tapi di dunia anime, mereka merasa diterima. Karakter-karakter itu jadi teman imajiner yang selalu ada. Keempat, anime sering mengangkat nilai-nilai kemanusiaan yang dalam, seperti keberanian menghadapi ketidakadilan, contoh Kimetsu no Yaiba, perjuangan untuk terus hidup di dunia yang kejam, Tokyo Ghoul, atau belajar mengikhlaskan kehilangan. Kelima, komunitas anime menciptakan rasa memiliki. Ketika kamu jadi wibu, kamu merasa jadi bagian dari sesuatu yang besar. Ada forum, grup, fanbase, bahkan event-event cosplay dan festival Jepang di kota-kota besar Indonesia. Nah, disinilah batas antara penikmat dan pelarian mulai kabur. Ada orang yang suka anime sekadar hiburan, tapi ada juga yang larut terlalu dalam. Mereka mulai kehilangan kemampuan bersosialisasi di dunia nyata dan lebih memilih dunia fiksi. Fenomena waifu dan husbando muncul. Karakter 2D dianggap pasangan ideal. Ada orang yang rela nikahin karakter fiksi secara simbolis. Bahkan ada yang bikin altar di kamar khusus buat si karakter. Ini bukan fiksi. Di Jepang sendiri, ada pria bernama Akihiko Kondo yang menikahi Hatsune Miku, karakter virtual penyanyi digital. Di Indonesia juga banyak yang menganggap waifunya lebih penting daripada pasangan asli. Beberapa bahkan punya rutinitas harian layaknya pasangan sungguhan. Makan bareng waifu dengan bantal dakimakura, update status, bahkan ngajak waifunya staycation dan jalan-jalan. Masalahnya, ketika seseorang sudah terlalu jauh mencintai dunia fiksi, mereka bisa kehilangan kemampuan untuk menghadapi kenyataan. Dunia nyata jadi terasa hambar, penuh tekanan, dan gak menarik. Kondisi ini dikenal sebagai hikikomori di Jepang. Orang yang menarik diri dari masyarakat dan hidup dalam isolasi hanya berinteraksi dengan dunia digital. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Apakah ini penyakit mental? Jawabannya tidak selalu. Banyak psikolog bilang mencintai karakter fiksi bisa jadi bentuk coping mechanism. Artinya, itu cara otak kita buat bertahan di dunia yang sulit. Kalau seseorang punya trauma,
kesepian atau gangguan relasi, kadang mereka lari ke dunia fiksi karena di sana mereka merasa aman. Selama masih bisa membedakan mana realita dan mana fantasi, biasanya ini nggak masalah. Tapi kalau dunia fiksi sudah menggantikan fungsi sosial di dunia nyata, barulah jadi masalah. Karena manusia tetap butuh interaksi nyata untuk bisa berkembang dan sehat secara mental. Ada istilah psikologi bernama parasocial relationship, hubungan satu arah antara individu dengan figur publik atau fiksi, yang terasa nyata bagi si pengagum. Hubungan ini bisa sehat, tapi juga bisa berbahaya kalau jadi pengganti total dari relasi nyata. Jangan salah, dunia wibu itu besar banget. Industri anime Jepang menghasilkan lebih dari 20 miliar dolar per tahun. Dari penjualan DVD, merchandise, manga, game, sampai konser virtual. Di Indonesia pun banyak kreator konten yang sukses karena niche wibu. Dari YouTuber, TikToker, cosplayer, sampai penjual merchandise. Bahkan beberapa brand lokal kolaborasi sama karakter anime untuk menarik pasar wibu. Jadi, wibu bukan cuma soal budaya, tapi juga soal pasar. Pasar yang besar, loyal, dan aktif. Banyak orang mulai sadar bahwa komunitas ini punya potensi ekonomi yang luar biasa. Sayangnya, nggak semua sisi dunia wibu itu positif. Ada juga sisi gelap, cyberbullying di komunitas, perang waifu, penghinaan antar fandom, sampai perilaku toksik di event. Beberapa wibu ekstrem juga terjebak dalam delusi, sulit menerima kritik, dan nggak bisa bedakan fiksi dan kenyataan. Ada juga stigma sosial yang muncul. Wibu dianggap bau bawang, jomblo, nggak punya kehidupan. Padahal nggak semua seperti itu, tapi stigma itu tetap melekat dan sering dijadikan bahan olok-olok di medsos. Menjadi wibu bukan hal yang memalukan. Cinta pada budaya lain itu sah, tapi yang perlu dipahami adalah jangan sampai kita kehilangan identitas. Budaya Jepang memang menarik, tapi jangan lupakan budaya sendiri. Kamu bisa suka anime dan tetap cinta Indonesia. Bisa punya waifu, tapi tetap bisa ngobrol dan nongkrong di dunia nyata. Menjadi bagian dari komunitas wibu juga bisa positif. Bisa saling support, berbagi karya, belajar bahasa Jepang, atau bahkan jadi peluang karier. Budaya Jepang memang menarik, tapi jangan lupakan budaya sendiri. Kamu bisa suka anime dan tetap cinta Indonesia. Bisa punya waifu, tapi tetap bisa ngobrol dan nongkrong di dunia nyata. Menjadi bagian dari komunitas wibu juga bisa positif, bisa saling support, berbagi karya, belajar bahasa Jepang, atau bahkan jadi peluang karier. Tapi ingat, dunia fiksi tetaplah fiksi. Kita boleh mencintainya, tapi jangan tenggelam sepenuhnya di dalamnya. Karena pada akhirnya, kita hidup di dunia nyata yang juga butuh kita hadapi dengan segala tantangan dan keindahannya. Kalau kamu merasa jadi wibu membuatmu lebih semangat menjalani hidup, itu hal yang luar biasa. Tapi kalau kamu merasa dunia nyata makin jauh karena itu, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak, menengok ke sekitar, dan mulai membangun hubungan yang nyata. Di akhir cerita ini, kita nggak sedang menghakimi siapapun. Kita cuma belajar memahami fenomena yang makin besar dan mencoba melihat manusia di balik label wibu. Karena di balik setiap waifu, ada seseorang yang sedang mencari penghiburan. Di balik setiap fandom, ada orang-orang yang ingin merasa dimengerti. Dan kalau kamu adalah salah satunya, kamu nggak sendiri. Terima kasih sudah menonton Inside ID. Kalau kamu punya cerita atau pengalaman seputar dunia anime, waifu, atau komunitas wibu, tulis di kolom komentar. Kita ngobrol bareng di sana. Sampai jumpa di episode berikutnya. 行くよピーマン食べたらスーパーマンピーマン大好きみんなの踊れピーターパンピーマンめっちゃ大好き